Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Hikar Akbar Nasution, NIM 12203076, uh, dari kelas 1C Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kali ini saya akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, apa itu dinasti Abbasiyah? Jadi dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang muncul menggeser kedudukan dinasti Umayyah. Dan dinasti ini didirikan pada dinasti ini didirikan pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, menjadikan dinasti ini adalah kekhalifahan yang paling lama memerintah, yakni selama 5 abad. Wow. 750 sampai 1208. 1 abad 100 tahun. 5 abad 500 tahun. 750 tambah 500 1200. Berarti kalau ditotalkan sudah 558 tahun, atau kalau dibulatkan 560 tahun dinasti ini didirikan. Sudah begitu lama berkuasa selama 5 abad. Wow. Lalu kemudian dinasti Abbasiyah ini resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dan siapakah pendiri dinasti Abbasiyah ini? Jadi pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau yang lebih kita kenal sebagai Abdul Abbas As-Saffah. Untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Jadi yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah, yang notabene itu korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok yang diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Malai atau orang-orang yang baru masuk Islam, yang mayoritasnya berasal dari Persia. Dan dinasti lalu nama Abbasiyah ini diambil dari mana? Jadi nama Abbasiyah ini diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Hisham. Jadi nama Abbasiyah ini diambil dari salah seorang paman Nabi, dan disitulah asal-usul nama dinasti Abbasiyah, atau dikenal dengan masa Abbasiyah, yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Siapa tadi nama? Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Lalu selanjutnya, apa-apa saja kemajuan yang telah dicapai pada masa Bani Abbasiyah? Sebelumnya mohon maaf ya, tadi ada sedikit error. Kita lanjut lagi ya. Apa-apa saja kemajuan yang berhasil dicapai pada masa Bani Abbasiyah? Jadi yang pertama tuh ada kemajuan di bidang politik. Nah, di kemajuan bidang politik ini salah satunya adalah para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, para panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Mungkin karena sistemnya ini adalah monarki, jadinya keturunannya ini tetap. Kenapa para khalifah tetap dari keturunan Arab? Karena bisa saja mereka ini menerapkan sistem monarki, yang dimana ketika khalifah pertama ini meninggal, lanjut lagi ke anaknya, khalifah kedua meninggal, lanjut lagi ke anaknya. Terus kedua, ada kemajuan budaya. Jadi pada masa kekuasaan Al-Mansur, yaitu puncak keemasan Daulah Abbasiyah, dan di mana terdapat sebuah pembangunan Baitul Hikmah. Lalu yang ketiga, ada kemajuan arsitektur.
Jadi perkembangan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah telah meninggalkan warisan arsitektur Islam yang mengagungkan. Perbedaan arsitektur dengan Umayyah terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Loh, memangnya bedanya di mana, Pak? Oke. Jadi kalau bangunan pada masa dinasti Umayyah itu sebenarnya bangunannya nih, bangunan pada masa dinasti Umayyah sama Abbasiyah tuh sama-sama menggunakan budaya lokal gitu. Tapi di sini berbedanya adalah kalau Bani Umayyah itu bangunannya bercorak Arab Romawi, sedangkan Bani Abbasiyah itu bangunannya nih bercorak Persia dan Asia Tengah. Jadi itu ya perbedaannya ya. Terus yang keempat, kemajuan perluasan Islam. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah, agama Islam itu sudah menyebar begitu luas ya, terutama di wilayah Eropa. Jadi di masa itu tuh agama Islam itu udah benar-benar luas sekali. Jadi bukan di skala kecil ini, tapi udah benar-benar mencakup di berbagai wilayah, terutama di wilayah Eropa. Terus kemudian yang terakhir ada kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi berkembang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dikarenakan para khalifah yang sangat mencintai ilmu, sehingga muncul keinginan mereka untuk mengembangkan ilmu tersebut. Jadi dari kecintaan itu bisa dibilang mereka tuh ingin mengembangkan ilmu agar bisa dipelajari oleh para penduduk gitu ya, entah itu penduduk di Bani Abbasiyah ataupun yang di luar Bani Abbasiyah. Sama aja kayak kita suka dengan ilmu bahasa Inggris ya, tapi kita ingin mengembangkan lagi. Untuk apa? Andai katalah kita ingin membuka sekolah gitu, sekolah khusus bahasa Inggris, karena contoh di Indonesia ini krisis bahasa Inggris, sehingga ada beberapa orang yang sudah mengerti dengan bahasa Inggris, entah dari vocabulary atau tenses atau apa segala. Jadi mereka ingin mengembangkan ilmu itu agar bisa diajarkan ke orang-orang yang bisa dibilang belum mengerti atau bahkan belum fasih ngomong bahasa Inggris sama sekali. Itu hanya contohnya aja ya. Nah, salah satu bukti kemajuan dalam perkembangan ilmu pada saat itu adalah didirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Universitas Nizamiyah yang terkenal pada masanya, serta banyaknya karya-karya di bidang ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya ada runtuhnya dinasti Abbasiyah. Jadi setelah tadi kita membahas kemajuan, sekarang kita akan membahas keruntuhannya. Nah, apa yang menyebabkan dinasti Abbasiyah ini runtuh? Jadi penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Jadi serangan bangsa Mongol yang saat itu tiba-tiba berhasil menghancurkan kota Baghdad pada saat dinasti Abbasiyah ini berlangsung. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi pada tahun 1258 ada sekitar 200.000 tentara Mongol menyerang kota Baghdad, dan khalifah terakhir saat itu yang bernama Khalifah Al-Mustasim benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jadi bisa dibilang tahun segitu tentara Mongol nih pasukannya ini kan ada 200.000. Jadi kenapa hal ini bisa menghancurkan kota Baghdad? Karena mereka ini bisa dibilang tuh menyerang secara langsung ke kota Baghdad, sehingga hal ini membuat Khalifah Al-Mustasim benar-benar tidak berdaya karena tidak bisa membendung tentara Mongol sebanyak itu. Kita kalau melawan tentara itu kan lawan orang yang sebanyak itu udah kewalahan banget. Bagaimana kalau ini benar-benar keadaannya itu sudah perang, pasti ini lebih kewalahan lagi. Seperti itulah. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan, karena tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang kampung tuh, there's nothing perfect in this world except Almighty God, Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.